Jadi hadis itu ada hadis nabawi, ya, kemudian ada juga yang disebut dengan hadis qudsi. Apa sih perbedaan antara hadis nabawi, hadis qudsi dan Al-Qur'an? Nah, ini tentunya ada perbedaannya. Kalau hadis nabawi ya, itu definisinya atau terminologinya ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Baik itu sifat khalqiyah au sifatin khuluqiyah. Jadi kalau hadis nabawi itu adalah apapun yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu dalam bentuk perkataan. Jadi semuanya dinisbatkan kepada Nabi, lafaz maupun maknanya. Ya, baik itu dalam perkataan. Contoh perkataan Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, ini contoh dari perkataan. Ataupun dari perbuatan. Nah, perbuatan seperti apa? Nabi bersabda kepada para sahabatnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Begitu juga dalam takrir atau ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan para sahabat yang ketika itu memakan yang namanya dob, ya, dob padang pasir, ya, bukan biawak versi Indonesia. Ini takrir. Kemudian sifah, baik itu khuluqiyah. Khuluqiyah itu ya yang berkaitan atau berhubungan dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu orangnya lemah lembut. Ini yang berhubungan dengan akhlak. Ataupun sifat yang berhubungan dengan khalqiyah. Khalqiyah itu adalah bentuk tubuh Nabi. Seperti warna kulit Nabi seperti apa, rambut Nabi seperti apa, tinggi badannya bagaimana. Nah ini yang disebut dengan hadis nabawi. Jadi lafaz dan maknanya itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis qudsi, maknanya lafadznya maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Nabi yang meriwayatkan. Jadi maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi lafadznya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi meriwayatkan hadis qudsi, meski biasanya menyebutkan innallaha qala. Di situ ada dinisbatkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut hadis qudsi karena dinisbatkan kepada yang maha suci. Itu tadi. Berbeda dengan yang namanya Al-Qur'an, lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan. Sebenarnya banyak perbedaan yang lainnya. Kalau Al-Quran itu mutawatir, ya. Sedangkan hadis qudsi tidak mutawatir. Hadis qudsi itu kebanyakan diriwayatkan riwayatnya adalah ahad. Jadi ini istilah-istilah dalam hadis, ada mutawatir, ada ahad. Mungkin ini anak-anaknya yang mondok nanti ditanyakan aja di rumah gitu. Pembagian hadis menurut jumlah perawi. Maka di situ ada mutawatir dan ada ahad. Seperti itu. Jadi kalau Al-Quran itu secara mutawatir, diriwayatkan secara mutawatir, sedangkan hadis qudsi itu kebanyakan adalah riwayatnya ahad. Bahkan secara kekuatan, tidak semua hadis qudsi itu sahih. Ya. Hadis qudsi pun ada yang sahih, ada yang hasan, bahkan ada yang dhaif dan ada yang mauquf. Bahkan ada yang lemah dan ada yang itu perbedaan dengan Al-Quran.